Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Tawaran tiba-tiba itu langsung menimbulkan kegemparan di seluruh tempat lelang. Pil Spirit Dough dan pil Huang Perkasa. Kedua jenis pil obat ini adalah pil obat yang sangat bagus yang mampu meningkatkan kekuatan masing-masing Dou Wang dan Dou Huang. Pil obat jenis ini memiliki daya tarik yang sangat besar bagi beberapa ahli yang hadir. Setelah semua, ketika salah satu mencapai kelas Dou Wang dan Dou Huang, mencoba untuk meningkatkan kekuatan seseorang dengan satu bintang bukanlah tugas yang sederhana. Kadang-kadang, bukan tidak mungkin menghabiskan beberapa tahun usaha. Beberapa tahun pelatihan pahit membutuhkan satu pil obat untuk menebusnya. Ini tidak diragukan lagi alasan utama para ahli ini menjadi gila sekarang. Serupa dengan pil Dou Spirit, pil obat seperti Mighty Huang pil jarang diambil oleh faksi manapun untuk dilelang. Lagi pula, selama seseorang memiliki pil semacam itu, seseorang akan mampu meningkatkan kekuatan beberapa ahli inti dalam sekte seseorang. Ini sangat bermanfaat dalam hal kekuatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, semua orang tercengang ketika mereka mendengar bahwa itu sebenarnya ada seseorang yang akan membuka mulutnya untuk memperdagangkan pil obat jenis ini. Tatapan dari seluruh tempat lelang semuanya beralih ke kursi VIP. Mereka semua mendarat di orang berjubah hitam yang perlahan-lahan berdiri. Dalam sekejap, berbagai percakapan pribadi yang mengejutkan mulai muncul berulang kali. Orang-orang di kursi VIP jauh lebih tenang dibandingkan dengan banyak suara terkejut yang datang dari kerumunan. Setelah semua, mereka tahu bahwa itu orang misterius berjubah hitam ini adalah seorang alkemis tingkat 6. Biasanya, seorang alkemis akan memilih untuk menggunakan pil obat dalam pertukaran untuk hal-hal pertama. Namun, mereka masih tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala ketika mereka mendengar Xiao Yan mengutip pil Dou Spirit dan pil Mighty Huang sejak awal karena mereka berdua adalah pil obat yang sangat berharga. Dia memang layak menjadi seorang alkemis tingkat 6. Cara pengeluaran seperti ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Pil Spirit Dough dan pil Huang Perkasa. Mengingat nilai dari dua pil obat ini, mereka pasti akan dapat menukar koin emas dalam kisaran 8 juta. Jumlah ini dianggap cukup hebat. Orang tua berambut putih di panggung lelang menghela nafas lega di hatinya ketika mendengar seseorang mengeluarkan tawaran pembukaan. Dia menyapu keringat dari dahinya tanpa ada yang memperhatikan. Sebuah pikiran masuk ke dalam hatinya. Pil Spirit Dough dan pil Huang Perkasa mungkin memang sangat berharga, tetapi mayat binatang sihir yang digunakan untuk ditukarkan tampaknya mengerdilkan mereka. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, orang besar ini adalah seekor binatang buas yang akan melompat ke peringkat ke-8. Meskipun ini pada akhirnya binatang buas telah berubah menjadi mayat kering, bahkan kekuatan seekor harimau akan tetap ada setelah mati, apalagi binatang ajaib peringkat ini. Pria tua berambut putih itu melemparkan pandangannya ke tempat tertentu dari tempat lelang tanpa meninggalkan jejak sementara pikiran ini terlintas di dalam hatinya. Setelah melihat orang di sana menggelengkan kepalanya, dia hanya bisa menghela nafas di dalam hatinya. Wajahnya masih penuh dengan senyuman saat matanya menyapu kursi VIP. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan ini menawar satu pil Dou Spirit dan satu Mighty Huang pil. Bolehkah aku tahu jika ada yang menawarkan tawaran yang lebih tinggi? Bisakah aku menawar teknik kelas rendah satu tingkat di kelas?" Suara ragu-ragu terdengar setelah suara pria tua berambut putih itu terdengar. Pria tua berambut putih itu terkejut ketika mendengar ini. Dia tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya, dan menjawab ke arah suara, "Maafkan aku, meskipun kelas di teknik tingkat rendah Dou cukup berharga, Sekte Kaisar Hitam kami masih lebih memilih pil Dou Spirit dan Mighty Huang pil." Orang tua yang berbicara hanya bisa dengan gelisah menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini. Dia bergumam beberapa kata di mulutnya sebelum duduk kembali. Sepertinya dia kehilangan minat untuk mengeluarkan tawaran lain untuk mayat Magical Beast ini. Setelah orang tua itu duduk,
Orang-orang di kursi VIP tetap diam. Banyak orang tidak merasakan kegembiraan dari gambas seperti itu. Lagi pula, jika mereka benar-benar menghabiskan harga tinggi untuk membeli mayat yang tidak berguna, kerugian mereka akan benar-benar menyebabkan seseorang memiliki dorongan untuk menghancurkan tembok. Perut pria tua berambut putih itu dipenuhi dengan depresi saat dia melihat atmosfer yang telah menjadi sunyi sekali lagi. Pil Spirit Dough dan pil Huang perkasa jauh dari perkiraan harga yang Black Emperor Sekte telah ditempatkan pada mayat Magical Beast ini. Jika mereka hanya menjualnya seperti ini, mereka akan menjadi orang yang akan menderita kerugian. Sementara lelaki tua berambut putih itu tertekan, Fang berambut merah Yan dan beberapa sesepuh di sampingnya di kursi Demon Flames Valley, menyelesaikan diskusi mereka. Dia perlahan berdiri di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Fang Yan tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Setelah itu, dia berbicara dengan lelaki tua berambut putih di tahap lelang. Bahkan jika di Demon Flames Valley kami memiliki pil obat seperti pil Mighty Huang, kami pasti tidak akan mengeluarkannya. Namun, aku memiliki teknik kelas tengah di kelas menengah di sini. Jangan cepat menilai. Kamu dapat menunggu hingga aku memberitahu kamu tentang pengaruhnya sebelum memutuskan. Teknik Dough ini disebut keterampilan pembuat api. Agak kasar untuk berlatih. Praktisi haruslah seseorang yang mempraktekkan metode hubungan kedekatan api. Teknik Dough semacam ini tidak hanya akan memungkinkan seseorang untuk dengan cepat mengendalikan api apapun tetapi juga mampu mengubah Dough Qi di dalam tubuh seseorang menjadi nyala energi yang tidak nyata. Tentu saja, ini bukan apa yang dipuji. Penggunaan terbesarnya adalah jika orang lain yang mempraktekkan teknik Dough ini menggunakannya pada saat yang sama, nyala energi yang terbentuk dapat digabung untuk sementara. Api energi setelah penggabungan semacam itu akan berubah menjadi nyala api yang sebenarnya. Kekuatannya sangat mengejutkan dan bahkan bisa sebanding dengan api surgawi. Selama Black Emperor Sekte kamu mendapatkan teknik Dough ini dan menemukan cukup banyak orang yang cocok untuk berlatih, kekuatan nyala setelah merger mungkin benar-benar sebanding dengan api surgawi. Kata-kata pingsan Fang Yan segera diaduk cukup keributan besar saat mereka terdengar di tempat lelang. Teknik Dough kuat seperti ini yang bisa membentuk sesuatu yang sebanding dengan api surgawi setelah penggabungan adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar. Sebagian besar orang yang duduk tahu apa itu api surgawi. Mereka juga mendengar sedikit tentang kekuatan menakutkan dari benda ini. Oleh karena itu, suara seruan berulang kali terdengar di dalam tempat lelang. Ini disebut keterampilan penciptaan api juga telah menyebabkan hati Xiao Yan tiba-tiba melompat sementara itu membangkitkan keributan di dalam tanah lelang. Dia tidak memiliki banyak minat dalam penggabungan api untuk menciptakan api surgawi yang telah dibicarakan Fang Yan. Hal yang membuatnya tertarik adalah kalimat memungkinkan seseorang untuk mengendalikan nyala dengan cepat. Ada banyak api dalam tubuh Xiao Yan dan mungkin akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Bagaimana dia akan mengendalikan Heavenly Flames S ini adalah masalah terbesarnya. Heavenly Flames awalnya liar dan penuh kekerasan. Mengontrol satu kelelahan sejumlah kekuatan yang tidak alami. Biasanya, Xiao Yan harus menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk mengendalikan Heavenly Flames setelah mendapatkannya. Selain itu, karena lebih banyak api surgawi digabung di masa depan, mengendalikan mereka semua tentu akan sangat merepotkan. Jika dia memiliki keterampilan Flames Creation ini, sepertinya skill ini akan memberikan Xiao Yan dengan banyak bantuan ketika saatnya tiba. Jika hati Xiao Yan tidak rasional, mungkin telah memutar kepalanya dan ditukar dengan keterampilan Flames Creation di tangan orang itu saat ini. Bagaimanapun, hal ini mungkin sangat penting baginya di masa depan. Laki-laki tua berambut putih, yang awalnya kecewa, tidak bisa menahan diri untuk mengangguk-anggukkan kepalanya setelah mendengar efek luar biasa dari keterampilan pembuat api ini. Hihihi. Aku khawatir Elder Fang Yan belum mengungkapkan semuanya, bukan? Meskipun aku yang lama telah di-retreat selama bertahun-tahun, aku juga menyadari beberapa hal di Demon Flames Valley. Flames Creation skill ini mungkin luar biasa tetapi setiap kali seseorang menggunakan energinya untuk merger, itu akan menyebabkan pengguna menderita kerugian yang abadi.
Sekali atau dua kali baik-baik saja. Namun, jika digunakan beberapa kali lagi, kemungkinan seseorang akan mati. My Black Emperor Sekte tidak memiliki begitu banyak ahli untuk menguras dengan cara seperti itu. Oleh karena itu, teknik Do kamu ini mungkin cukup bagus, tetapi tidak banyak gunanya bagi Black Emperor Sekte kami. Tawa tua samar tiba-tiba terdengar seperti orang tua berambut putih itu ragu-ragu. Sosok emas segera muncul di tahap lelang dengan cara yang aneh. Semua orang menoleh dan menemukan bahwa itu sebenarnya pemimpin sekte dari Sekte Kaisar Hitam, Mo Tianxing. Fang Yan juga terkejut ketika dia melihat bahwa Mo Tianxing memutuskan untuk muncul dengan cara yang tiba-tiba. Dia segera tertawa dengan cara yang agak malu sebelum mengusap hidungnya dan berkata, sejak pemimpin sekte Mo tidak tertarik dengan teknik Do ini, kita akan melupakannya. Kebetulan, aku merasa agak tidak yakin di hati aku. Haruskah aku membayar harga yang mahal untuk membeli mayat yang tidak berguna? Kemungkinan pemimpin sekte itu akan memberi aku korban preman yang buruk. Fang Yan duduk kembali di kursinya setelah mengucapkan kata-kata penuh ejekan tersembunyi. Dari penampilannya, tampaknya dia tidak mau menempatkan tawaran lain yang bersaing untuk mayat binatang sihir ini. Mo Tianxing merajut alisnya ketika dia mendengar kata-kata Fang Yan. Rasa dingin samar muncul di matanya. Segera, dia melemparkan tatapan ramah pada Xiao Yan dan tertawa saat dia berkata, teman ini. Semua orang di sini adalah orang bijak. Meskipun ada risiko yang sangat besar dalam melelang untuk mayat binatang ajaib ini, kamu akan menuai hadiah besar jika benar-benar ada sesuatu di dalamnya. Oleh karena itu, aku yang lama secara pribadi telah maju. Jika kamu bisa mengambil 5 Do Spirit Pills dan 4 Mighty Huang Pills, jenazah binatang ajaib ini akan diserahkan kepada kamu untuk ditangani. Kata-kata Mo Tianxing menyebabkan kegemparan di tanah lelang. Cukup banyak orang tanpa sadar memutar mata mereka. Orang tua ini benar-benar tahu cara merobek seseorang. 5 Do Spirit Pills dan 4 Mighty Huang Pills. Mengapa dia tidak pergi dan mati saja? Bagaimana mungkin seseorang menyatakan harga seperti itu? 3 pil roh Do dan 1 Mighty Huang Pil. Xiao Yan, yang dibungkus dalam jubah hitam, dengan samar menjawab di tengah kegemparan. 4 Do Spirit Pills dan 3 Mighty Huang Pills. Mo Tianxing merajut alisnya dan menjawab dengan suara yang dalam. Apakah pemimpin sekte Mo berpikir bahwa itu sangat mudah untuk memperbaiki pil obat? Xiao Yan tertawa sambil berkata, aku tidak akan menawar lagi dengan kamu. 3 Do Spirit Pills dan 2 Mighty Huang Pills. Jujur saja, aku berada di perahu yang sama seperti orang lain. Aku tidak memiliki banyak keberanian untuk terlibat dalam pertaruhan seperti itu. Setelah semua, siapa yang tahu jika interior binatang ajaib hanyalah tumpukan daging busuk kering? Mo Tianxing mengerutkan kening setelah dengan kejam checkmated oleh Xiao Yan. Dia merenung lama sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya di depan banyak tatapan tertegun. Baiklah, kami akan menerima tawaran kamu. Sudut mulut Mo Tianxing diam-diam terangkat menjadi senyum yang menyenangkan tanpa ada yang menyadari saat dia mengangguk. Namun, dia tidak menemukan bahwa itu Xiao Yan, yang ditutupi oleh jubah hitam, juga telah mengangkat senyum dingin ke bibirnya. Semua orang di tempat lelang menatap kedua orang yang baru saja menyelesaikan transaksi bisnis besar-besaran dalam beberapa kalimat. Mereka tanpa sadar menghapus keringat dingin di dahi mereka. Kedua orang ini memang bukan orang biasa. Sepertinya hampir tidak ada orang yang memiliki resolusi seperti itu. 3 Do Spirit Pills dan 2 Mighty Huang Pills. Cukup sejumlah orang dengan keras menelan seteguk air liur setelah mendengar kondisi yang meludah dari mulut Xiao Yan. Tatapan mereka memancarkan cahaya kehijauan saat mereka menatap Xiao Yan. Mampu mengambil 5 pil obat dari tier tersebut dalam sekali jalan adalah sesuatu yang banyak orang saksikan untuk pertama kalinya. Tindakan ini jauh lebih tegas yang membuang sekitar ribuan emas. Cukup banyak orang di kursi VIP menggunakan tatapan kaget untuk menyapu seluruh Xiao Yan dan Mo Tianxing yang tersenyum. Hati mereka merasa kaget pada para alkemis misterius yang kaya raya. Dia memang layak menjadi seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat kelas 6 tingkat atas.
Orang ini bahkan tidak mengedipkan matanya meskipun telah mengeluarkan begitu banyak pil obat sekaligus. Transaksi ini berhasil diselesaikan di depan banyak tatapan tajam. Sudut mulut Xiao Yan mengandung senyum saat ia kembali ke tempat duduknya. Pikirannya berbeda dari orang lain. Dia tidak peduli tentang apakah ada harta di dalam mayat magical beast yang kering ini. Ini karena tujuan utamanya sebenarnya adalah sayap tulangnya yang seperti permata. Selama benda ini hadir, dia tidak akan kalah bahkan jika dia mengeluarkan 3 Pills Dough Spirit dan 2 Mighty Huang Pills. Ini karena Xiao Yan akan mampu memperbaiki Skybird Nine Flying Wings berkualitas tinggi dengan sayap ini. Pada saat itu, dia benar-benar dapat melakukan perjalanan kemana saja di dunia. Mampu bertukar barang hebat semacam ini yang bisa melindungi hidupnya hanya dengan 5 pil obat dianggap sangat menguntungkan dari sudut pandang Xiao Yan. Dia secara alami mengerti bahwa itu Black Emperor Sekte pasti akan menggunakan berbagai metode untuk menyelidiki mayat binatang magical ini sebelum mereka mau membawanya keluar untuk dilelang. Monster ajaib ini mungkin benar-benar hanya tumpukan daging busuk kering seperti yang dia sebutkan. Jika Xiao Yan tidak memiliki metode manufaktur untuk Skybird Nine Flying Wings, Xiao Yan pasti tidak akan menggunakan harga seperti itu untuk menukarkannya. Berdasarkan persepsi spiritual Xiao Yan, ia bisa mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat. Oleh karena itu, transaksi ini mungkin tampak memiliki sejumlah besar risiko dari sudut pandang orang lain. Risiko di mana seseorang akan menderita kehilangan total jika ada yang ceroboh. Namun, dari cara Xiao Yan melihatnya, itu adalah transaksi yang tidak akan pernah kalah. Pada tahap lelang, senyum di wajah Mo Tianxing tidak disembunyikan setelah berhasil mendapatkan Xiao Yan untuk mengambil 3 Dough Spirit Pills dan 2 Mighty Huang Pills. Dia bertepuk tangan dan sekelompok pria besar muncul sekali lagi. Mereka menghabiskan banyak upaya untuk secara hati-hati mengambil mayat magical beast itu untuk membawanya pergi. Mo Tianxing tidak meninggalkan panggung setelah melihat mayat magical beast dibawa pergi. Dia melambaikan tangannya ke arah pria tua berambut putih dan yang terakhir menghela nafas lega. Yang terakhir segera membungkuk dan mundur. Dari kelihatannya, lelang berikutnya akan secara pribadi diselenggarakan oleh Mo Tianxing. Suatu panas yang berapi-api tiba-tiba melonjak dari hati cukup banyak orang di kursi VIP ketika mereka melihat pertukaran ini. Apalagi selain Saifa transformasi tubuh Bodhisattva, yang telah dipromosikan dengan baik, dapatkah orang tua ini secara pribadi melelangnya? Mo Tianxing dengan mantap mengambil sepasang sarung tangan emas keunguan dari storage ring miliknya di depan banyak mata panas yang berapi-api. Setelah itu, dia dengan lembut melambaikan tangannya. Saat tangannya melambai, tanah sekali lagi terbelah. Segera, beberapa pria tua berpakaian hitam dengan wajah keras perlahan keluar. Salah satu tangan pria tua itu memegang kotak kecil yang ditutupi kain kuning. Beberapa lelaki tua mempertahankan jarak tetap ketika mereka berjalan, samar tapi tajam doki berlama-lama di atas tubuh mereka dan mata elang mereka seperti perlahan menyapu mereka. Pada saat ini, setiap gerakan yang tidak biasa akan menyebabkan beberapa orang ini masuk ke dalam kondisi tempur. Melihat formasi hati-hati yang muncul seolah-olah orang-orang ini menghadapi musuh, seluruh tanah lelang mulai secara bertahap menjadi tenang. Suasana yang tidak biasa menutupi tempat itu, menyebabkan seseorang merasakan tekanan. Aku pikir semua orang harus menyadari sorotan dari lelang yang dilakukan Black Emperor Sekte aku kali ini. Aku yang dulu sadar bahwa itu cukup banyak orang yang duduk di sini datang karena hal ini. Mo Tianxing berbicara dengan suara yang dalam. Dia mengenakan sarung tangan emas keunguan dan senyum di wajahnya perlahan ditarik. Pasangan pria tua berpakaian hitam dengan lembut menempatkan kotak kecil itu, ditutupi oleh kain kuning, ke atas meja lelang dengan cara yang sangat berhati-hati sementara Mo Tianxing berbicara. Setelah itu, mereka perlahan menarik diri sebelum membentuk formasi misterius yang mengunci meja lelang di dalamnya. Jika ada yang berpikir untuk mencoba mengambilnya dengan paksa, 5 Black Emperor Sekte Elders ini, yang kekuatannya semua berada di kelas Do Huang, akan pergi keluar untuk menghancurkan orang itu.
Terlebih lagi, bahkan jika seseorang mengalahkan mereka, seseorang harus menghadapi elit murni Douzong, Mo Tianxing. The Black Emperor Sekte tidak bisa disalahkan karena menciptakan formasi defensif yang begitu ketat. Selaiva transformasi tubuh bodhisattva ini terlalu berharga. Tentu saja, alasan bahwa itu benda ini sangat berharga adalah karena rumor bahwa itu seseorang dapat memperoleh informasi tentang hati bodhisattva jika seseorang memperoleh selaiva transformasi tubuh bodhisattva. Do Seng. Hanya dua kata sederhana ini yang cukup untuk menyebabkan pertahanan mental faksi menjadi layu dan hancur. Seseorang dari level ini bisa dianggap sebagai ahli surgawi yang berdiri di puncak pagoda emas. Mereka bisa menghancurkan gunung dan membelah bumi hanya dengan mengangkat tangan. Bahkan ruang pun bisa hancur. Kekuatan menakutkan semacam ini yang mampu bersaing dengan alam bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh seorang ahli biasa. Oleh karena itu, meskipun banyak orang mengetahui bahwa ini mungkin hanya sebuah metode untuk memeriahkan acara oleh Black Emperor Sekte, mereka masih tidak dapat mengendalikan panas liar di dalam hati mereka. Oleh karena itu, mereka melakukan perjalanan ribuan kilometer untuk sampai ke tempat ini. Di Black Corner Region di mana tidak ada aturan, tinju itu adalah kebenaran. Di bawah daya tarik dari selaiva transformasi tubuh bodhisattva ini, bahkan beberapa setan elit Douzong akan membuang semua wajah mereka dan mencoba untuk merebutnya. Ini tidak menyebabkan Xiaoyan merasa terkejut juga tidak menyebabkan Mo Tianxing merasa terkejut. Jika Black Emperor Sekte tidak dianggap sebagai faksi lama dalam wilayah Black Corner dengan fondasi yang cukup kuat, kemungkinan itu akan lama dicuci dengan darah. Selain itu akan menjadi semacam pertumpahan darah di mana bahkan anjing dan unggas mereka tidak diampuni. Seseorang mungkin tidak bersalah, tetapi dia akan dianggap bersalah karena memiliki harta. Memiliki barang berharga itu adalah sumber dosa terbesar. Namun, beruntung bahwa itu Black Emperor Sekte bukanlah faksi biasa. Kalau tidak, akhir yang paling menyedihkan pasti akan menimpa mereka. Mo Tianxing mengamati banyak tatapan panas yang melesat dari kursi VIP. Tatapannya berhenti di beberapa posisi sebelum Douqi mulai mengalir tenang di dalam tubuhnya. Tangannya dengan lembut meraih kain kuning itu sebelum tiba-tiba menariknya. Kain kuning itu dilepas di bawah mata yang memanas yang tak terhitung jumlahnya. Kotak kristal transparan terungkap, mencerminkan silau di bawah cahaya. Pada saat ini, hampir semua orang mengabaikan cahaya yang menyilaukan saat mata mereka menatap kotak kristal tanpa berkedip. Cahaya yang sangat redup berlama-lama di dalam kotak kristal. Sekotak seukuran kepalan tangan yang sangat tebal dan agak giok hijau item perlahan-lahan bergoyang dan hanyut di dalam kotak saat cahaya tersebar. Sambil bergoyang, lapisan-lapisan cairan mulai bergetar, menyebabkannya tampak seperti makhluk hidup. Gumpalan cairan giok hijau ini tetap tergantung di kotak tanpa meminjam kekuatan apapun. Selain itu, tampaknya memiliki beberapa kecerdasan karena perlahan-lahan melayang di sekitar kotak. Cahaya aneh merembes dari permukaannya, menyebabkannya tampak sangat misterius. Apakah ini selaiva transformasi tubuh bodhisattva? Mata Xiaoyan menatap tajam pada cairan giok hijau yang mengapung saat dia dengan lembut bergumam. Mata cantik peri kecil dokter di sisinya juga menatap tajam pada cairan tebal yang memancarkan cahaya aneh. Kegembiraan melintas jauh di dalam matanya. Xiaoyan menghirup nafas dalam-dalam dan secara bertahap menekan panas yang berapi-api di dalam hatinya. Persepsi spiritualnya pada dasarnya tidak terkendali saat itu melonjak keluar. Akhirnya, tampaknya menemui beberapa hambatan tepat sebelum bersentuhan dengan kristal dan dipantulkan kembali. Tampaknya Black Emperor Sekte ini benar-benar berhati-hati. Xiaoyan menarik persepsi spiritualnya, mengangkat alisnya, dan tertawa dengan suara dingin dan rendah. Semua yang hadir, ini adalah puncak lelang Black Emperor Sekte aku kali ini. Cukup sejumlah orang datang karenanya. Itu adalah, Mo Tianxing melirik cairan tebal aneh di dalam kotak kristal. Keserakahan dan kerinduan juga melintas jauh di dalam matanya. Setelah itu, dia segera mengangkat kepalanya dan mengucapkan satu kata setiap saat dengan suara yang dalam, The Body Transformation Selaiva Bodhisattva.
Kata-kata rendah dan dalam Mo Tianxing tampak seperti bom berat yang memicu keributan besar di dalam tempat lelang. Sejumlah teriakan terkejut terdengar dan banyak tatapan serakah segera melesat. Faksi besar di kursi VIP yang memiliki kekuatan besar juga termasuk di antara orang-orang ini. Merasakan bahwa itu tanah lelang tiba-tiba menjadi agak kacau, sesepuh berpakaian hitam di samping meja lelang sedikit meringkuk tangan mereka. Mata mereka segera menjadi dingin. Suara busur yang digantung diam-diam muncul di bayang-bayang di sekitar tanah lelang. Bang! Aura megah tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Mo Tianxing di tengah kegemparan. Sepasang mata tajam perlahan menyapu tempat lelang. Saat pandangannya menyapu, area kacau itu muncul seperti es batu dalam air mendidih karena dengan cepat mereda. Tidak ada seorang pun yang dapat dengan mudah mengabaikan tekanan dari seorang elit Dousong. Semua orang, ikuti aturan Black Emperor Sekte kami. Jika ada yang tertarik dengan lelang ini, seseorang dapat membuka mulutnya untuk mengajukan tawaran. Tidak perlu meninggalkan tempat duduk kamu. Kalau tidak, Mo Tianxing samar-samar berbicara. Tatapannya segera menyapu beberapa daerah di mana aura itu dikaburkan. Akhirnya, dia melambaikan tangannya dan dengan dingin berteriak. Sekarang, lelang untuk Saliva transformasi Bodhisattva tubuh ini akan dimulai. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.